Hai hai sahabatku, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita mau melakukan long trip lagi nih, dari Bandung menuju Karimun Jawa. Rencana di hari pertama ini kita akan menuju Jepara dulu ya teman-teman. Nanti dari Jepara kita nginep sehari. Eh, Besok baru nyebrang ke Karimun Jawa teman-teman. Untuk jadwalnya tuh kita di jadwal jam 6 pagi hari Rabu 6 pagi untuk nyebrang ke Karimun Jawa. Untuk sekarang ini kita masih di Bandung, tepatnya di Jalan Layang Pasupati ya. Sekarang jam kurang lebih jam 5 kurang kita berangkat. Sebenarnya rencananya tadi mau jam 4 teman-teman. Untuk menghindari kemacetan di Bundaran Cibiru. Mudah-mudahan sekarang nggak terlalu padat ya teman-teman. Belum macet. Oke deh, ayo kita ikuti keseruan perjalanan kali ini. Let's go. Untuk jalur yang kita lewati hari ini melewati jalur Pantura ya teman-teman. Kita nanti melewati Sumedang, Cirebon, Tegal, Semarang, baru lanjut ke Jepara teman-teman. Perjalanan kurang lebih memakan waktu dari Google Maps tuh 10 sampai 11 jam teman-teman. Dengan jarak tempuh kurang lebih 440 km. Mudah-mudahan cuaca hari ini mendukung ya teman-teman. Untuk pagi hari ini sih situasi langit masih kelihatan cerah ya. Bintang-bintang masih kelihatan teman-teman. Semoga bertahan sampai akhir perjalanan kita nanti. Kita sekarang melintasi alun-alun Ujung Berung teman-teman. Situasi pagi ini lumayan padat ya. Ada pasar, saya baru ngeh. Setelah melewati pasar, jalanan lancar lagi ya teman-teman. Tadi itu padat karena banyak motor parkir sama angkot. Kita sampai Bundaran Cibiru teman-teman. Wih, kondisi pagi ini jam 5 ya, masih lowong-lowong aja ya terpantau. Beda banget, nggak kayak waktu perjalanan kita ke Jogja teman-teman. Kita sekitar jam 7 di sini, wah padat banget. Kalau teman-teman penasaran boleh nanti dilihat nih, ada linknya di pojok kanan atas teman-teman. Kalau penasaran sama kondisi gimana sih macetnya Bundaran Cibiru tadi tuh di pagi hari, jam-jam padat, jam kerja, jam anak-anak sekolah gitu. Pas kita perjalanan ke Jogja teman-teman kena macet di situ. Kita sebenarnya rencananya perginya sama kayak sekarang gitu, cuman karena telat bangun ya udahlah, resiko ya teman-teman. Mau gimana lagi coba. Kita ke arah Cirebon teman-teman, lurus. Nah, kalau ke kanan nih ke Rancaikek ya kalau nggak salah. Iya, ini lurus terus nih ke arah Sumedang teman-teman. Kita lewat jalur Pantura. Mudah-mudahan bersahabat ya jalurnya. Ini kebetulan juga saya pertama kali nyetir sendiri di jalur Pantura teman-teman. Kan yang saya lihat tuh dari info-info tuh kan banyak transformer, bus, truk.
Terus jalanannya juga ada yang berlubangnya parah gitu ya. Mudah-mudahan perjalanan kali ini kita aman teman-teman. Siluet gunungnya teman-teman tuh kelihatan nggak ya? Kita sekarang sudah melintasi daerah Tanjung Sari teman-teman. Langit di depan sudah mulai menguning teman-teman. Sekarang masih pukul setengah 6. Kita rencana mau sarapan dulu di Sumedang ya teman-teman. Kan di sana di Sumedang tuh kan terkenalnya tahu Sumedang. Jadi kita mau cobain pagi-pagi sarapan tahu Sumedang. Wih, asik banget ya teman-teman. Perjalanan di subuh hari ini. Dingin ya. Udara pagi ini dingin teman-teman. Ini masih kerasa meskipun pakai sarung tangan. Langit sudah sedikit terang. Udah mau jam 6. Kita tadi baru saja melintasi Cadas Pangeran ya teman-teman. Cuman tadi si tulisannya tuh kebetulan nggak kelewat kita. Jadi nggak ke video teman-teman. Wilujeng Sumping Sumedang. Jadi kita barusan melintasi Gapura. Gapura selamat datang di daerah Sumedang teman-teman. Sekarang kita memasuki daerah Sumedang berarti. Nanti kita mau nyari tahu Sumedang. Tahu Sumedang yang terkenal itu. Kita coba untuk mengganjal perut biar kuat tenaganya sampai Jepara. Untuk makan siang kita rencananya mau cari makan di daerah Tegal teman-teman. Jadi sekarang kita ganjel dulu perut sampai siang. Kita sampai daerah Tegal, kita cari makan siang. Nah ini sekarang kita melewati alun-alun Sumedang teman-teman. Wih, udah banyak yang berolahraga ya. Wah, di sini pusat keramaian di Sumedang ya teman-teman. Ini apa nih? Terminal? Bukan. Wah, tempat tahunya tutup tadi teman-teman, kita lewat. Jadi kita lihat, kita cari-cari aja, siapa tahu di pinggiran ada yang jual. Ada yang buka. Padahal sekarang udah jam 6 ya. Di Google sih tadi lihat tempatnya tuh jam 6 udah buka. Tapi ternyata masih kayak baru siap-siap banget teman-teman. Mungkin tahunya juga belum digoreng. Jadi kita putuskan kita lanjut aja dulu. Biar kita cari di perjalanan aja ya teman-teman. Kita melihat sunrise nih sekalian nih. Mantap teman-teman. Kita makan tahu dulu teman-teman. Dan kita menemukan tempat sarapan.
Oke teman-teman, kita sudah sarapan tahu Sumedang, tenaga sudah terisi kembali. Sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan. Let's go. Untuk harga tadi satunya tahunya 1.000 teman-teman, sama lontongnya 2.000. Tadi itu jadi total kita 14.000 teman-teman. Kita beli tahu 10, lontong 2. Lumayan lah buat ngisi tenaga ya teman-teman. Untuk jalur via Sumedang ini ke arah Cirebon cukup enak ya teman-teman. Jalan relatif sepi. Cuman tadi beberapa titik kita ketemu truk mengangkut barang ya. Cukup banyak yang melintas di sini. Jadi kadang membuat antrian yang cukup panjang teman-teman. Kalau udah ketemu truk-truk di daerah sini. Tapi untuk kondisi jalannya sih untuk saat ini saya melintas cukup mulus ya, enak, enjoy banget teman-teman. Kita lanjut lurus terus teman-teman ke arah Cirebon. Kalau ke kiri tadi ke jalan tol. Jalan tol Cipali kayaknya ya. Yang nembus ke Jakarta atau Bandung bisa nih teman-teman kalau ke sini lewat tol. Ini di kanan kita melewati pabrik Nabati ya teman-teman kayaknya. Ada tulisannya Nabati. Cukup padat ya di daerah sini. Banyak kantung-kantung parkir seperti ini. Karyawannya banyak ya kayaknya teman-teman. Pabrik semen ya. Tadi tulisannya Indo Semen Tunggal Prakasa teman-teman. Saya kurang tahu sih pastinya. Tadi saya cuma lihat sekilas aja namanya. Kayaknya sih kalau Indo Semen berarti pabrik semen kayaknya teman-teman. Di kawasan ini banyak pabrik-pabrik ya teman-teman. Mungkin jadi kawasan industri kayaknya. Terus tadi juga saya lihat di beberapa titik banyak rumah sakit juga. Rumah sakitnya cukup besar-besar. Ukuran skala pabriknya tuh yang saya lihat dari tadi ya, besar-besar teman-teman pabriknya.
Parkirannya juga banyak banget motor yang parkir, parkiran karyawannya. Selain itu juga banyak truk-truk besar nih seperti ini nih melintas di kawasan sini teman-teman. Ini daerah Palimanan ya teman-teman, kita sedang melintasi daerah Palimanan. Oh. Selamat datang di kota Cirebon. Kita melintasi kota Cirebon teman-teman. Kota Cirebon ini disebut juga kota udang ya, yang saya tahu ya. Soalnya dia salah satu kota penghasil udang rebon teman-teman. Kan tempatnya juga, kota ini tuh di pesisir juga ya, daerah pesisir dekat pantai teman-teman. Gitu. Terus untuk kulinernya di sini juga cukup banyak sih, yang saya tahu ada empal gentong, nasi jamplang, sama tahu gejrot teman-teman. Tapi untuk hari ini kita melintas saja ya teman-teman ya, karena tadi pagi kebetulan udah sarapan tahu Sumedang, jadi kita melintas saja. Mungkin nanti kalau ada waktu di lain kesempatan kita coba kulineran di sini teman-teman. Sama kalau nggak salah tuh di sini juga penghasil batik teman-teman. Batik motif Megamendung ya, kalau nggak salah. Itu tuh motif yang mirip-mirip kalau kalian nonton Naruto tuh, mirip seragamnya Akatsuki teman-teman. Yang suka nonton anime. Nah ini teman-teman, di kanan kantor wali kota Cirebon teman-teman tuh. Lambang itu juga udang tuh teman-teman tuh. Sebagai kota udang, julukan kota udang. Ternyata lambang di kantor pemerintahannya juga ada udang ya teman-teman. Lucu ya. Tapi udang rebon sendiri pun rebon ya, itu pun saya belum pernah nyoba sih, rasanya kayak gimana teman-teman. Katanya sih kecil-kecil, asin, biasanya dipeyek. Cuman saya pun belum pernah nyoba. Ini info-info aja, baca-baca gitu. Katanya ini salah satu penghasilnya di sini. Sampai kota Cirebon ini kita sudah mengcover jarak 138 km teman-teman. Untuk sampai ke Jepara berarti kurang lebih 300 km lagi untuk hari ini teman-teman. Nanti dari Cirebon sini kita melintas saja. Sekarang tujuan kita ke Tegal teman-teman. Kita rencana makan siang, mau nyari makannya di Tegal. Kita lanjut aja teman-teman. Let's go. Semarang 221 kilo lagi. Jalanan di tengah ini bergelombang ya teman-teman tuh.
Ini kita udah masuki jalur Pantura ya. Untuk siang hari ini jam 9, jalanan cukup sepi sih, nggak terlalu rame teman-teman. Ada 1-2 truk, tapi relatif lancar ya untuk perjalanan hari ini. Dan anginnya cukup kencang teman-teman. Atau ini kedengeran nggak ya? Kalau ganggu mungkin nanti saya untuk settingan noise reduction-nya saya maksimalin ya teman-teman. Oke teman-teman, kita habis isi bensin sama istirahat bentar di Indomaret Losari 4, Jalan Raya Pantura Losari. Ini masih Kabupaten Cirebon ya teman-teman. Sekarang pukul 10:05. Kita lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman. Kalau di Maps tadi perkiraan tuh sampai Tegal tuh sejam lagi ya teman-teman. Kalau sejam lagi tuh berarti jam 10. Tadinya kita rencana mau makan siang di Tegal, cuman kalau misalkan nyampenya masih kepagian, kayaknya kita lanjut dulu aja teman-teman. Pasar Modern Losari Kidul. Cukup rame ya ini ya. Oh, ini kita sekarang memasuki Jawa Tengah teman-teman. Ini perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Wait a minute. Jawa Barat dan Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah teman-teman, maaf. Tadi fokusnya sedikit hilang ya gara-gara menghindari lubang teman-teman. Selamat datang di Kabupaten Brebes. Oh, kita disambut dengan kemacetan ya teman-teman. Apa nih? Perbaikan jalan. Oh iya, di jalur sebaliknya sedang ada perbaikan ya kayaknya teman-teman. Ini jadi yang dari sana tuh kontraflow. Untuk kondisi sekarang tuh hari Selasa 21 Juli teman-teman. 21 22 ya. Saya lupa, pokoknya sekitaran itulah. Wih. Mobil apa nih? Jeep Land Cruiser. Oh bukan, Jeep Toyota Land Cruiser teman-teman. Di towing. Cakep tuh. Nah, untuk jalannya sendiri di sini rada bergelombang ya, teman-teman nih. Tuh. Ini tapak-tapak, bekas tapak-tapak truk kayaknya ya. Karena sering dilalui jadi bergelombangnya tuh seperti ini nih, gitu. Lurus gitu. Untuk cuaca siang hari ini pukul 10 teman-teman. Lumayan terik ya. Tidak ada awan. Saya lihat di langit tuh. Cukup gersang jalanan di sini. Ditambah banyak truk. Jadi aduh debu-debunya teman-teman. Sedikit mengganggu ya ini kalau misalkan si visor helmnya dibuka, mata tuh langsung kelilipan teman-teman. Tadi saya berapa kali saya buka tuh, jadi dipastikan sih kalau pakai helm harus ditutup. Kalau mau dibuka ya
Disarankan sih pakai kacamata ya teman-teman, kacamata pelindung atau kacamata hitam lah boleh, soalnya kan kondisinya juga nih siang itu silau banget teman-teman. Banyak tanaman-tanaman ini ya teman-teman, bawang. Yang saya tahu juga kalau nggak salah ini kan kita melintasi daerah Brebes. Brebes itu salah satu penghasil bawang ya teman-teman, komoditi bawang yang terkenal itu. Selain itu juga telur asin dari Brebes juga terkenal tuh, dari yang saya tahu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu atau koreksi teman-teman, jika ada yang salah teman-teman boleh. Ini kita kebetulan melewati lingkar luarnya teman-teman, nggak masuk ke kota Brebesnya. Jadi kita melintas saja di pinggirannya. Lewat lingkar luar ini banyak truk mengantri ya teman-teman. Semuanya kayaknya diarahkannya harus lewat luar sini ya. Nih banyak sekali nih. Semuanya truk besar. Kita bergulat dengan truk teman-teman, panjang jalan ini loh. Di sana truk, di sini truk. Nggak habis-habis nih dari tadi teman-teman. Berapa kali nyusul terus aja. Di depan ada lagi truk. Tegal, Kota Bahari. Kita berarti sekarang udah memasuki daerah Tegal ya teman-teman. Tadinya kita tuh mau makan siang, nyari makan siang di daerah sini. Cuman karena masih pagi ya, sekarang baru jam 11 kurang. Dan tadi udah pagi kan udah sarapan lumayan tuh, jadi perut masih kenyang ya, kita lanjut dulu aja teman-teman. Tegal tuh kalau nggak salah tuh terkenalnya sama teh poci ya teman-teman. Teh poci itu disajikannya tuh kalau di sini ya setahu saya ya teman-teman, disajikannya tuh di teko kecil yang terbuat dari tanah liat, terus biasanya ditambahin gula batu teman-teman. Sama yang pasti sih yang paling terkenal yaitu warteg, warung Tegal. Mungkin karena dulu banyak orang-orang Tegal yang merantau ya, buat tempat makan gitu, warung Tegal gitu. Meskipun sekarang juga yang pengelola warung Tegal juga udah bukan orang Tegal sih kayaknya. Mungkin itu awal-awalnya aja sih, mulai rame-ramenya. Kerjaan apa nih? Apanya perbaiki? Oh, ada perbaikan jalan teman-teman. Di sini kontraflow lagi nih, dari arah barat ke timur. Ini tuh daerah mana ya? Tapi motor bisa lewat sana gitu. Motor kok bisa lewat sana sih? Boleh gitu? Pengen tuh.
Kalau gitu lewat situ aja ya. Duh, teman-teman, kita terbawa ke kanan. Ternyata kayaknya motor bisa lewat kiri deh. Ikut ah. Cam. Oke. Untuk truk-truk mungkin harus kontraflow ya teman-teman. Ini untuk nama daerahnya saya kurang hafal tadi. Pasti ini setelah Tegal ya teman-teman, arah ke Pemalang. Wah, apa tuh? Ada yang jatuh. Nah, di sini udah kembali normal. Kita habis makan dulu teman-teman di Rocket Chicken Pekalongan. Isi perut dulu. Sekarang jam 1, kita akan melanjutkan perjalanan ke Jepara teman-teman. Dari Google Map estimasi tadi perjalanan sekitar 4-5 jam teman-teman. Kita ke arah kiri teman-teman, ke arah Semarang. Nanti rencananya dari Semarang kita melipir dikit ya teman-teman ke arah Meranggon Gubuk. Soalnya dari info-info yang saya lihat sih kan di daerah Demaknya tuh ada banjirop ya. Cuman saya nggak tahu tuh titiknya di mana dan sampai sekarang tuh akhir Juli masih atau enggak ya. Jadi supaya lebih aman ya udahlah, saya memutuskan melambung sedikit teman-teman, supaya nggak kena banjir robnya. Ini di kiri kita melewati pasar batik, grosir batik ya teman-teman, Batik Setono. Yang kalau nggak salah juga Pekalongan tuh tempat produksi batik juga ya teman-teman.
Kalau saya nggak salah, mungkin teman-teman yang domisili daerah sini bisa diinfo teman-teman. Jenis-jenis batiknya tuh yang gimana gitu di daerah sini, produksinya, pengrajinnya gitu. Nah, sebenarnya banyak ya di Jawa Tengah pengrajin, kota-kota pengrajin batik. Cuman mungkin beda di tipenya kali ya, jenis-jenis batiknya seperti apa gitu. Saya kurang paham juga sih detailnya teman-teman. Selamat datang Kabupaten Batang. Kita memasuki daerah Batang teman-teman. Kalau nggak salah tuh daerah Batangnya itu mau dijadikan pusat kawasan industri ya teman-teman. Kalau saya nggak salah. Cuman saya lokasi persisnya saya kurang tahu di mana ya teman-teman. Lihat-lihat berita katanya pemerintah mau mensentralisasikan kawasan industri, dipusatkannya di Batang. Mungkin kayak Karawang kayak kali ya, kan di Karawang juga kan banyak pabrik-pabrik industri gitu kan ya. Ya mudah-mudahan dapat berjalan positif ya. Semoga rencana-rencana yang sudah dipikirkan matang-matang bisa berjalan dengan baik dan bisa mesejahterakan rakyat ya teman-teman. Superman. Oh ini ke kiri itu kawasan industri Batang nih teman-teman, yang tadi saya sebutkan. Berarti mereka kawasan itu di sini ya, Batangnya tuh. Ini kita lurus terus ke arah Kendal, Semarang teman-teman. Sekarang kita masuki daerah Kendal teman-teman. Selamat datang di daerah Kendal. Kita ini lurus saja ke arah Semarang ya teman-teman. Kalau ke kanan tuh, oh kita ke kiri ya teman-teman. Ke arah Semarang, Demak, Solo. Bagus ya teman-teman. Hamparan sawah udah lagi menghijau nih. Enjoy gitu. Udah di daerah sini jalanannya masih sedikit bergelombang sih, cuman nggak terlalu gersang ya teman-teman. Di kanan kiri ini banyak pohon soalnya. Terus untuk kondisi jalannya juga nggak terlalu ramai teman-teman. Asik ya teman-teman ya.
kanan juga tuh ada tuh hamparan sawah. Ini apa nih? Sentra penggilingan padi Kendal, teman-teman nih, di kanan. Oh iya, tadi kan lahan sawahnya luas ya. Ini penggilingannya juga harus gede berarti. Mungkin Kendal jadi salah satu tempat penghasil komoditi beras ya, teman-teman. Salah satunya. Sekarang kita melintasi alun-alun Kendal, teman-teman. Kayaknya. Iya nggak sih? Nah, di sini soalnya udah pusat-pusat kantor pemerintahan ya, teman-teman. Tadi itu harusnya, tapi saya nggak lihat tulisannya. Biasanya kan ada tulisannya gede gitu, alun-alun. Apa tadi cuma lapang aja ya, nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang domisili di Kendal boleh diinfo, teman-teman. Yang tadi itu benar alun-alunnya atau bukan? Untuk Bianco ini kendaraan kita tampaknya sudah mulai lapar ya, teman-teman. Nanti di depan kalau ada pom bensin kita akan ngisi bensin lagi. Ini berarti isi bensin yang kedua, teman-teman. Dari Bandung kan saya udah ngisi full. Terus di daerah Losari isi 50. Sekarang mau ngisi lagi, teman-teman. Kayaknya ngisi yang sekarang ini sampai ke Jepara sih. Besok rencananya sebelum ke Karimun saya mau full tankin lagi. Sebelumnya bilang ke Karimun. Soalnya kalau menurut infonya tuh di sana sedikit sulit ya untuk pom bensin. Jadi sebelum menyeberang saya mau isi full dulu, teman-teman. Biar di sananya tidak was-was, khawatir mikirin bensin, teman-teman. Biar enak nanti eksplornya di Karimun Jawa, teman-teman. Oke, teman-teman. Bianco sudah terisi bensin, sudah siap untuk melaju, teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke arah Semarang dulu, teman-teman. Nanti dari Semarang langsung ke Jepara. Untuk estimasi perjalanan ke Jepara, teman-teman, 3-4 jam lagi ya dari Google Map. Jarak tempuhnya 113 km lagi, teman-teman. Sekarang kita udah nge-cover 350 km. Untuk cuaca hari ini masih cerah-cerah aja. Cukup terik dan panas, teman-teman. Tapi better lah daripada kena hujan ya. Sebenarnya sih sama-sama capek sih, mau kena panas banget gitu ya. Lebih ke, kalau panas banget tuh lebih ke tenggorokan, haus, teman-teman, cepet haus. Jadi kalau bisa dalam jarak berapa kilometer atau berapa jam gitu dalam perjalanan, ada water breaknya dulu lah kita untuk istirahat sebentar, minum gitu, mendinginkan badan, teman-teman. Biar badan tuh nggak dehidrasi. Nah, kalau kena hujan juga sebenarnya sama aja. Justru menurut saya kalau kena hujan lebih capek, teman-teman.
kan badan basah tuh. Apalagi kalau misalkan udah hujan, terus setelah hujan kena panas, hujan lagi gitu. Aduh, itu kan naik turun suhu badannya tuh cepet ya teman-teman ya. Bisa sakit sih itu kalau misalkan badannya nggak lagi fit gitu teman-teman. Ya, jadi kita bersyukur untuk hari ini cuaca cerah, meskipun sepertinya terlalu terik sih, panas, tapi nggak apa-apa. Itu apa tulisannya? Kawasan industri Kendal. Oh, ternyata di Kendal juga ada kawasan industri juga ya teman-teman, nggak cuma di Batang. Saya pikir cuma di Batang yang bakal dijadiin kawasan industri. Ternyata di Kendal juga ada teman-teman. Patung Insinyur Soekarno. Ini kita udah masuk ke kawasan Semarang ya teman-teman. Untuk sekarang kita hanya melintas saja ya di Semarang teman-teman. Nanti setelah pulang dari Karimun Jawa, rencana kita mau singgah lagi ke Semarang saat pulang ya teman-teman. Nanti paling kita mau explore beberapa tempat di daerah sini. Jadi ditunggu ya teman-teman. Stay tune. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Supaya kita sampainya tidak kemalaman. Biar nanti malam kita cukup istirahat teman-teman. Besok jadwal nyebrang Karimun Jawa jam 6 teman-teman. Di keterangannya sih harus sudah check-in minimal 2 jam sebelum. Mungkin jam 4 atau jam 5 kita ya udah siap-siap untuk berangkat ke Pelabuhan Kartini di Jepara teman-teman.